Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita masih menggunakan daring. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Raswandi. Alhamdulillah saya diberi tugas mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 12. Oke, ada beberapa kriteria kelulusan dalam pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ada 3 kriteria, yaitu yang pertama, kalian harus selalu masuk pelajaran prakarya dan kewirausahaan, atau kata lain absensi ya, atau kehadiran. Yang kedua, kalian harus mengerjakan tugas-tugas dan praktek. Yang ketiga, tentunya kalian harus mengikuti semua ujian, baik penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran, yaitu bab 1, wirausaha kerajinan untuk pasar lokal. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dan permintaan pembeli atau demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang itu menjadi tinggi. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha itu ada 6. Yang pertama, atau manusianya. Yang kedua adalah money atau uang. Yang ketiga, material atau bahan yang digunakan untuk produksi atau materinya. Yang keempat adalah method, yaitu metodenya atau cara pengolahannya atau cara pengolahan produksinya. Yang kelima adalah mesin. Mesin yang digunakan untuk pengolahan produksi. Yang keenam tentunya adalah market atau pasar. Pasar ini adalah sasaran dari produksi yang dihasilkan oleh suatu usaha. Ada 4 perancangan dan produksi untuk pasar lokal. Yang pertama adalah mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang kedua, rasionalisasi. Yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Yang keempat, ada penentuan desain akhir. Ada sifat-sifat dalam berwirausaha. Yang pertama, kalian harus mempunyai sifat percaya diri dalam membangun wirausaha. Yang kedua, harus berorientasikan tugas dan hasil. Yang ketiga, harus berani mengambil segala risiko. Yang keempat adalah mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kelima, keaslian atau original suatu produk yang kalian tawarkan. Ada kegiatan wirausaha dibagi menjadi 3, yaitu ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama adalah persiapan organisasi dan perancangan produksi. Organisasi usaha adalah kelompok proyek, penyusunan struktur, dan pembagian kerja dimusyawarahkan dengan seluruh anggota kelompok. Perencanaan produksi telah dilakukan melalui tugas-tugas pada pembelajaran sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Untuk tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Masing-masing kelompok
melalui produksi kerajinan hiasan dari limbah dengan jumlah sesuai kesepakatan kelompok dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan target penjualan. Tahap ketiga yaitu tahap pembentukan organisasi dan pembagian tugas, menetapkan target dan strategi, membuat jadwal kegiatan, menetapkan biaya produksi dan harga jual, melakukan produksi, melakukan quality control, melakukan pengemasan, melakukan promosi, lakukan evaluasi kinerja dan keuangan, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan evaluasi. Nah, kita dalam berwirausaha kita harus mengenal SWOT, strength, weakness, opportunities dan threat. Strength itu adalah kekuatan, yang harus memperhatikan kekuatan kita dalam bidang apa. Weakness itu adalah kelemahan, harus memperhatikan juga kelemahan kita. Ketiga adalah opportunities adalah itu peluang. Seorang wirausahawan harus bisa membaca peluang. Dan yang keempat adalah threat itu adalah ancaman dari luar, dari produk kerajinan yang telah kalian buat, atau proses produksi, proses pemasaran dan distribusi, serta sasaran. Kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal yang berisi produk. Yang pertama, kemasan primer yang melekat pada produk. Yang kedua, kemasan tersier atau kemasan untuk distribusi. Yang ketiga, kemasan sekunder. Adalah beberapa kemasan primer yang berisi produk. Dan metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern. Nah, metode modern sering juga disebut dengan metode ban berjalan. Lebih efisien dalam penggunaan waktu dibandingkan metode tradisional, sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau metode tradisional kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah yang banyak karena produk yang dihasilkan sulit dan mencapai standar bentuk yang sama. Oke, terima kasih. Pembelajaran singkat ini mudah-mudahan kalian pahami, kalian baca, kalian dengarkan, kalian simak. Nanti dalam pertemuan kedua kita berjumpa lagi masih dengan pembelajaran daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.